Morning children, how are you today? Semoga anak-anak selalu sukacita dan selalu semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Oke, kali ini di sub tema 3 kita akan belajar tentang pelestarian sumber daya alam. Oke, di sub tema 2 kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ayo anak-anak, masih ingat nggak? Oke, kita sudah belajar tentang daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dan pemanfaatan makhluk hidup. Ya, semoga anak-anak masih ingat ya tentang metamorfosis tidak sempurna dan pemanfaatan makhluk hidup. Oke, di subtema 3 ini kita akan belajar tentang pelestarian sumber daya alam. Anak-anak boleh lihat di buku halaman 89. Ya, sudah ada ya di halaman 89 yang ayo mengamati. Ada apa saja di dalam buku itu? Kalian boleh lihat ya, ada 2 gambar. Itu gambar apa saja? Anak-anak pasti tahu ya. Oh, Miss, itu gambar banjir ya. Kita tahu di Indonesia sudah sering banjir. Apalagi di tahun 2021 ada yang banjir di Sulawesi, di Kalimantan, ya, bahkan di Jakarta juga ya. Karena banjir itu ada kenapa bisa banjir? Karena mungkin hujan yang terus menerus, terus kita sering buang sampah sembarangan, pasti akan menimbulkan banjir. Oke, kita akan bahas satu persatu. Di situ ada pertanyaannya, kita jawab sama-sama ya anak-anak. Oke, kita lihat yang pertama. Kejadian apa yang digambarkan di foto-foto di atas di gambar itu? Anak-anak bisa jawab apa? Oke, gambar banjir. Oke, terus yang kedua, kapan biasanya peristiwa itu terjadi? Kalau banjir biasanya terjadi pada kapan? Oke, musim hujan. Oke, ya. Terus nomor 3. Apakah di antara kalian ada yang bercita-cita menjadi ahli lingkungan sehingga peristiwa pada gambar di atas terhindari? Ada yang mau cita-cita jadi supaya Jakarta di Indonesia nggak banjir, saya cita-cita supaya membuat di Indonesia tidak terjadi banjir. Ada di antara anak-anak? Oke, pasti ada ya. Kita nggak tahu ke depannya. Kalau ada yang cita-cita itu sudah sangat pekerjaannya sangat mulia karena membantu semua orang. Oke. Terus yang keempat, pekerjaan apa saja yang berhubungan dengan lingkungan? Di sini Miss Maria ambil salah satu contoh. Contohnya apa? Teknisi bidang lingkungan. Teknisi bidang lingkungan dan pekerja daur ulang. Ya, kita sudah tahu ya, teknisi lingkungan berarti dia berhubungan dengan lingkungan. Apa saja yang dia harus kerja dengan lingkungan itu. Atau daur ulang ya bisa pilih antara sampah yang bisa didaur ulang, ada sampah yang bisa dijadikan pupuk. Itu namanya daur ulang. Supaya apa? Supaya kalau sampah-sampah itu kalau didaur ulang tidak terbuang sembarangan, tidak buang ke kali atau selokan sehingga tidak menimbulkan banjir. Kalau pada musim hujan banjirnya mengalir langsung bermuara ke laut ya, tidak tertahan oleh sampah-sampah yang ada di selokan, yang ada di sungai, bahkan di pinggir jalan ya. Kalau terlalu banyak sampah ya lama-kelamaan akan menumpuk dan saluran yang seharusnya dialirin air dia akan tersendat ya, akan tersumbat sehingga menimbulkan banjir. Airnya yang tadi harusnya ke selokan dia meluap dan masuk ke rumah-rumah penduduk ya. Oke. Terus yang berikut, deskripsikan pekerjaan yang tadi disebutkan ya, teknisi bidang lingkungan dan pekerja daur ulang. Deskripsinya maksudnya apa? Jelaskan. Kalau bidang lingkungan itu dia bekerja untuk meningkatkan kualitas daur ulang, terus pembuangan limbah ya, limbahnya contohnya limbah yang harus dari pabrik buangnya kemana ya, kan tidak mungkin asal buang ya, contohnya buangnya ke kali, yang ada ikan-ikan atau yang lain hewan yang seharusnya berkembang biak atau tempat tinggalnya di air pasti akan mati. Atau buang limbah, contohnya limbah rumah tangga kayak sampah-sampah, kita harus buangnya kemana? Biasanya kan dikasih ada tempat sampah yang organik dan
anorganik. Ya, anak-anak pasti sudah tahu ya, bahkan di sekolah selalu di setiap kelas ada sampah kan, tempat sampah yang organik dan tempat sampah yang anorganik. Ya, terus kesehatan masyarakat dan polusi air dan udara. Ya, kalau sudah teknisi bidang lingkungan, kalau dia perhatikan kesehatan masyarakat, terus polusi udara, air, kalau kita menjaganya dengan baik, kita pasti akan membantu para teknisi. Ya, contohnya kita tidak membuang sampah sembarangan, terus tidak membuang limbah sembarangan. Kita harus bersihkan selokan ya, walaupun di rumah atau di depan rumah, ya, sehingga pada saat musim hujan air kita tidak terkena banjir. Oke, ya, terus ada lagi, sehingga kesehatan masyarakat ini apa hubungan dengan kesehatan masyarakat? Kalau banjir terus, ya lama-kelamaan kan air kotor ya. Air kotor itu akan menimbulkan penyakit kulit. Ya, kita bisa gatal-gatal ya. Terus air minumnya nggak bersih, yang ada membuat kita sakit perut ya. Itu karena airnya tidak bersih. Polusi udara ya. Kalau banjir terus sampah di mana-mana yang ada bau, terus selokannya bau, itu polusi udara. Ya, itu anak-anak sudah mengerti ya. Oke, berarti kita lihat dari gambar itu cara kita melestarikannya itu yang kita tidak sering membuang sampah sembarangan. Terus kita melakukan reboisasi, karena kan semakin banyak pohon itu tidak terjadi banjir. Kenapa? Karena air hujan itu dia akan meresap oleh akar pohon ya. Nah, itu ada di halaman 89. Oke, kita lihat itu pelestarian tentang lingkungan. Sekarang kita akan lihat tentang bagaimana pelestarian tentang hewan. Ya, ada di halaman 99. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Yang paling pertama ada namanya pelestarian in situ ya. In situ itu artinya yang di dalam. Ya, pelestarian in situ boleh digaris bawah kalau pengertiannya. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Ya, maksudnya tempat aslinya. Contohnya badak Jawa ya, berjula satu adanya di Ujung Kulon ya, pelestariannya di Ujung Kulon. Contohnya komodo adanya di NTT atau di Flores ya, pelestarian di NTT. Terus ada lagi burung cendrawasih adanya di Papua ya, kita lestarikan di Papua, tidak bisa dipindahkan ya, itu namanya in situ ya. Berarti contoh pelestarian in situ itu ada apa saja? Yang paling pertama ada namanya cagar alam. Cagar alam ini berarti alam, berarti berhubungannya dengan tumbuhan ya. Cagar alam itu daerah perlindungan bagi tumbuhan yang di dalamnya ada hewan. Contohnya apa? Yang di sini bisa ambil contoh ya. Yang paling banyak tumbuhan itu contohnya daerah Kalimantan ya, yaitu ada Taman Nasional Tanjung Puting. Itu adalah cagar alam. Taman Nasional Tanjung Puting itu adanya di Kalimantan Tengah atau Palangkaraya. Ya, kenapa? Karena di Kalimantan masih banyak hutan. Ya, kalau masih banyak hutan berarti hewan-hewan pasti ada di dalam. Contohnya orangutan, ya, monyet. Nah, itu adanya di hutan. Kalau nggak ada tempat tinggal, mereka mau tinggal di mana? Yang ada mereka lari ke tempat-tempat tempat tinggal kita atau tempat permukiman kita ya. Makanya dilakukan dengan cagar alam. Oke, terus yang berikut ada namanya Suaka Marga Satwa. Kalau Suaka Marga Satwa ini berhubungannya dengan hewan-hewan yang langka. Ya, kita sudah pelajarin ya, Miss Maria sudah pernah kasih contoh hewan-hewan yang langka seperti apa. Contohnya ya, Miss review lagi, contohnya komodo. Komodo itu langka ya, yang ada hanya di NTT. Di seluruh Indonesia adanya hanya di NTT ya, karena itu hewan langka dan dia punya pulau sendiri ya. Terus ada lagi burung cendrawasih. Cendrawasih itu adanya di Papua. Terus badak bercula satu adanya di Ujung Kulon di Banten. Ya, itu salah satu hewan-hewan yang langka yang harus dilindungi. Ya, di sini contoh Suaka Marga Satwa adalah Pulau Komodo. Itu ya adanya pasti komodo semua di situ, adanya di Flores atau di Flores NTT. Ya. Terus yang berikut ada namanya Taman Nasional. Taman Nasional ini
biasanya kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan ya. Dia punya ekosistem yang memang sudah dari sananya ada tumbuhan, ada hewan di situ, bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan untuk penelitian, untuk ya banyak orang melihat oh badaknya begini, sudah sejak kapan ada badaknya kayak itu. Itu Taman Nasional. Nah, Taman Nasional di sini adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang ada di Banten. Dia tuh melindungi apa? Melindungi badak berjula satu, ya seperti pada gambar. Terus yang berikut ada namanya pelestarian ex situ. Ex situ atau pelestarian yang di luar. Pelestarian ex situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat atau tempat asli. Tetapi kondisinya diupayakan sama dengan habitat aslinya, ya. Di situ berarti hewan-hewan itu diambil, terus diusahakan kalau diambil untuk dilestarikan itu sama dengan tempat aslinya. Contohnya apa? Kebun binatang. Nah, siapa yang sering ke kebun binatang? Yang sebelum pandemi ya. Contohnya safari, yang sering ke safari atau ke kebun binatang Ragunan. Ya, yang dekat-dekat ya, ada juga yang mungkin daerah yang lain, ada yang di Surabaya, ada yang di Bali. Kita itu tempat kebun binatang beda-beda. Kalau yang ada di Jakarta, ada yang di sini yang dekat dengan kita adalah Taman Safari dan kebun binatang Ragunan. Oke, kebun binatang itu tempat objek penelitian atau objek wisata yang memiliki koleksi hewan dan tumbuhan yang langka ataupun tidak. Ya, contohnya kalau di Ragunan atau Taman Safari kan banyak ya hewan-hewan. Semua hewan itu bukan berasal asli dari Taman Safari atau dari Ragunan, tapi dari berbagai daerah. Bisa diambil contohnya cendrawasih ambil. Tapi kalau komodo Miss belum pernah lihat ya di Taman Safari atau di Ragunan belum ada. Kalau yang lain masih ada harimau, ada zebra, ya kan? Nah, dikumpul di situ kita bisa lihat ke kebun binatang. Oh, ini ada hewan-hewan ini, ada gajah, ada ular, ya banyak ya. Nah, terus yang berikut ada namanya tempat penangkaran. Kalau tempat penangkaran apa? Yaitu tempat membudidayakan tanaman atau hewan langka. Ya, di sini bisa ambil yaitu rusa ranca upas. Rusa ranca upas itu adanya di Bandung ya. Itu untuk melindungi hewan-hewan yang sudah hampir punah supaya dapat dilestarikan terus ya. Kalau in situ tadi yang di dalam, kalau ex situ yaitu ambil dari tempat habitat aslinya, bisa kita gunakan ke tempat kayak kebun binatang atau tempat penangkaran. Oke, anak-anak sampai di sini ya bisa mengerti ya. Oke. Ya, tadi kita sudah belajar tentang lihat keadaan banjir, terus bagaimana kita melestarikan hewan dan tumbuhan agar tetap lestari. Oke, sampai di sini bisa mengerti. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, terus rajin mengerjakan tugas ya anak-anak. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless.